Pendengar Klasi FM dimanapun Anda berada, kembali bersama saya Khairul Jasmi dalam acara Kata KJ dengan narasumber kita yang makin ke depan makin berbobot terus pembicaraannya. Sekarang saya minta kepada Pak Dr. Hengki untuk membeberkan atau mencogokkan bola agak sedikit kepada pendengar Klasi FM dimanapun berada tentang poin-poin apa saja yang sebenarnya yang dicurigai oleh tim ahli ini yang diplagiat atau yang di copy paste atau yang disalin tempel kepada RPJMD. Silakan Pak Hengki. Ya, terima kasih Bang. Jadi inilah kecanggihan dari aplikasi teknologi sekarang. Kita bisa memakai berbagai macam aplikasi, apakah itu namanya Turnitin, kemudian apalagi namanya ada checker, ada lupa satu lagi, dua aplikasi kami gunakan situ. Jadi dalam apanya kami tidak juga melakukan manual. Jadi ada temuan situ, kemudian kami cek lagi, cross check lagi. Kami adu datanya itu dengan apa yang terjadi, baik itu kami lihat RPJMD Kota Padang, dalam hal ini kami juga lihat dalam RPJB Provinsi Jawa Tengah, kami sinkronkan ternyata betul adanya temuan seperti itu. Jadi itu kami tidak sekedar hanya mengandalkan data-data yang dihasilkan melalui aplikasi saja. Dan itu terkonfirmasi. Nah, yang celakanya seperti tadi yang saya sampaikan, bahwa yang banyak terjadi permasalahan plagiasi itu di bab 4. Yang itu sesungguhnya menggambarkan adanya permasalahan-permasalahan apa saja yang dihadapi Sumbar pada hari ini. Nah, itu kan jantungnya kalau pendapat saya situ. Kita penyakitnya ada di situ. Ya kan, berdasarkan penyakit itulah kemudian kita coba melahirkan, memberi obat dengan program kerja. Ya kan? Nah, kalau penyakitnya seperti ini, program kerjanya tentu akan bermasalah di kemudian hari nantinya. Karena apa? Karena kita tidak berhasil memetakan, mengidentifikasi permasalahan-permasalahan apa saja yang dihadapi oleh Sumbar pada hari ini. Permasalahan-permasalahan apa saja yang dihadapi oleh SKPD pada hari ini. Tidak berhasil kita memetakannya. Jadi untuk apa gunanya kita musrembang, untuk apa gunanya kita konsultasi publik, toh pada akhirnya kita meng-copy paste dokumen perencanaan daerah lain. Nah, tidak itu saja, Bang. Kalau kita telisik lebih dalam lagi ternyata, seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Endrizal Ridwan, indikator-indikator yang digunakan dalam mengukur kinerja dari pemerintah daerah itu juga bermasalah. Saya mencontohkan di sini dalam misi 7. Misi 7 itu bercerita tentang bagaimana misinya gubernur itu untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Roh dari tata kelola pemerintahan yang baik itu kan ada pada desain reformasi birokrasi. Nah, ternyata rohnya itu tidak ada di situ. Nah, di dalam misi 7 itu, dalam desain dari reformasi birokrasi kan ada 7 area perubahan, 8 area perubahan yang mesti harus dilakukan oleh pemerintah provinsi. Ternyata di situ cuma 5 saja. Dan kemudian yang celakanya lagi, data yang digunakan itu datanya tidak sinkron dengan data pada bab selanjutnya. Saya contohkan seperti ini. Sakip misalkan. Saat ini Sakip sistem akuntabilitas kinerja pemerintah daerah itu kan levelnya pada hari ini kita mendapat predikat BB dari Kementerian Dalam Negeri. Nah, seharusnya kalau kita betul-betul ada perencanaan yang lebih baik, level yang telah dicapai oleh Gubernur IP sebelumnya, itu BB, mestinya harus ditingkatkan. Ternyata dalam dokumen perencanaannya ini tidak ditingkatkan, tetap datar saja, BB sampai di akhir masa jabatan. Ini satu hal yang saya kira perlu menjadi catatan penting di sini. Kemudian juga ada indikator misalkan, bagaimana indikator mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik itu salah satu indikator yang digunakan adalah kontribusi pendapatan asli daerah. Apa hubungannya kontribusi pendapatan asli daerah dengan terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik? Jadi nggak sinkron. Mestinya kalaupun juga mengukur tentang soal ekonomi keuangan daerah, harusnya digunakan indeks pengelolaan keuangan daerah.
yang itu telah diatur oleh Peraturan Menteri PAN-RB. Jadi soalnya tidak hanya soal copy paste, tapi juga soal adanya indikator-indikator yang digunakan itu tidak pas dalam menyusunnya. Mungkin demikian gambarnya Bang KJ. Baik, jadi kalau begitu sebenarnya RPJMD ini tidak bisa dipakai karena tidak sesuai ukuran baju dengan badan atau berbeda. Ini baju orang lain. Ya. Tetapi sekarang dibahas-bahas juga, apa gunanya? Ya, saya kira ini bagi kita ini kan kalaupun ada perubahan, perubahannya harus diselenggarakan dilakukan perubahan secara mendasar di situ. Nah, dengan waktu yang terbatas itu makanya timnya harus bekerja dengan maksimal. Ya, kita seperti tadi disinggung oleh Prof. Ferry, kalau juga tidak diselesaikan sampai tanggal 26 Agustus, ya, diperdakan pada RPJMD ini oleh pemerintah provinsi, yang sebelum itu ya, ini kita sudah sepakat misalkan, setelah sepakat itu kita mesti harus melakukan evaluasi kepada Menteri Dalam Negeri. Nah, setelah itu sudah berdasarkan evaluasi Menteri Dalam Negeri, kita melakukan perbaikan berdasarkan evaluasi. Ada panjang prosesnya itu. Dan itu maksimal paling lambat itu tanggal 26 Agustus. Nah, kalau tidak sampai juga disepakati dan dipedakan tanggal 26 Agustus itu, maka pemerintah provinsi dalam hal ini gubernur maupun anggota DPRD akan diberikan sanksi administratif oleh pemerintah pusat. Ini makanya kalau seperti itu ya mau itu saja oleh kan jadinya kan. Ya sudahlah, yang penting selesai, apa kan, yang penting kita nggak selesai kan bisa jadi ujungnya seperti itu. Itu Bang. Baik, jadi begitulah kondisinya pendengar Klesi FM dimanapun Anda berada. Saya mau minta tambahan kepada Pak Edi, yang satu Enrizal, yang satu Indrizal, pada ahli survei kita ini. Silakan Pak Edi. Ya, Bang KJ, dari penjelasan yang dilengkapi lagi oleh Bang Hengki, yang lebih akhir tadi, saya kira semakin jelas sekali memang ada persoalan tidak hanya prosedural, tetapi juga substansi dari dokumen RPJMD yang kita bahas. Saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Bang KJ, bahwa kalau seperti ini, memang gambarannya jangan-jangan nanti kita hanya akan jangan hanya proses pembuatan RPJMD Sumbar kali ini hanya menghasilkan dokumen perencanaan strategis yang asal jadi. Ini yang dari awal saya katakan, kalau seperti itu ya ini ibarat pekerjaan ritual saja, seremonial saja. Yang penting ada, tidak menyalahi batasan regulasi bahwa ada deadline dari dokumen itu harus ada, ya. Tetapi isinya masih cukup banyak persoalan. Sudah dicek dengan Turnitin, sudah juga diperiksa secara manual, bahkan diperlihatkan juga oleh Bang Hengki bagaimana sedemikian hampir setiap halaman, terutama seperti disampaikan Prof. Ferry juga tadi pada bab 4-nya. Nah, saya kira ini memang sangat serius persoalannya, dan kalau begini ya tentu meskipun dalam semangat kita tidak boleh pesimis ya, tetapi memang sulit juga mengharapkan adanya optimisme mewujudkan perubahan sumber madani yang islami yang dalam pengertian sumber yang semakin baik ke depannya. Nah, apalagi beberapa program unggulan atau yang menjadi prioritas pembangunan yang tidak terjabarkan dengan baik. Tadi Pak Enrizal juga sudah menyampaikan beberapa soal sehat dan cerdas, kemudian Pak Weri tadi menyinggung soal ekonomi juga. Sejauh yang saya tahu juga ada tentang revitalisasi budaya misalnya ya. Nah, itu kesemuanya kan harus betul-betul clear, tidak hanya sifatnya retorika saja, tapi dalam bahasa dokumen pembangunan itu harus betul-betul indikatornya jelas, kemudian target yang akan dicapai juga jelas, dan karenanya strategi untuk mencapainya juga jelas. Nah, upaya hanya membuat yang umum-umum saja, apalagi copy paste saja, tentu saja tidak dapat dibenarkan secara
akal sehat oleh orang yang berilmu pengetahuan tinggi maupun oleh rakyat kebanyakan. Kenapa demikian? Karena dokumen ini nantinya bukan hanya untuk DPRD, apalagi khusus untuk pemerintah provinsi saja ya, dalam hal ini khususnya gubernur dan wakil gubernur. Tidak begitu. Karena ada 4 ranah yang harus terlibat dan juga harus menerima manfaat dari penyusunan dokumen perencanaan ini. Ranah itu adalah yang namanya political officer, disitulah posisi gubernur, wakil gubernur, dan DPRD. Di DPRD itu ada anggotanya, dan di belakangnya tentu ada partai politiknya. Kemudian ada ranah birokrasi, ya, disitulah ada OPD. Lalu kemudian ada masyarakat dunia usaha atau business society, dan kemudian yang keempat civil society. Nah, dari segi proses pembuatan ini saja tampak sekali nampaknya dari segi khususnya teknokratis, pendekatan teknokratis dalam pembuatan dokumen ini kayaknya masih persoalan. Belum lagi juga soal partisipasi. Menjadi aneh sekali ada tim ahli yang kemudian hanya karena perbedaan pandangan misalnya kemudian tidak dilibatkan lagi. Nah, jangankan kita berharap konsultasi publik yang lebih luas. Saya kira dari segi pendekatan partisipatif ini juga memang sangat lemah sekali. Penyusunan RPJMD kita kali ini. Mungkin alasannya taruhlah alasan konvensional karena susah membuat pertemuan dan segala macam. Padahal justru dengan keadaan seperti ini ada juga hikmahnya, bisa juga lebih mudah harusnya untuk memperluas diskusi publik tentang hal ini dengan bantuan IT seperti yang kita lakukan seperti sekarang ini. Nah, kalau saya ingat-ingat selama hampir 6 bulan terakhir ini ya memang sangat minim sekali juga. Dan baru saja kemudian menjadi heboh seperti terakhir ini, sudah dekat deadline-nya, lalu persoalannya sedemikian rupa serius, yang hal-hal yang seharusnya dari jauh hari sebelumnya itu sudah clear hendaknya. Nah, saya kira hal-hal yang seperti ini amat merugikan untuk tentu saja masyarakat kita dan daerah kita juga. Sedikit hal mengenai revitalisasi budaya kaitan dengan semangat untuk mewujudkan, makanya pakai kata Islami dan segala macam, ada mungkin kaitan dengan ABS STK dan segala macam, khususnya budaya Minang ya. Nah, jangan sampai juga secara awam kadang-kadang kita mendefinisikan secara umum saja kalau Sumbar itu Minang gitu ya. Padahal ada Kepulauan Mentawai. Apakah mau diminangisasi juga Kabupaten Mentawai itu? Kemudian bicara kebudayaan Minang sendiri pun juga jangan digeneralisasi begitu saja. Karena dalam kosmologi budaya Minang itu kan ada yang namanya kampuang, ada rantau, ada namanya dare, ada namanya pesisir. Nah, hal-hal seperti itu pun misalnya itu juga sangat penting untuk diperhatikan. Nah, hal-hal yang berkait langsung dengan urusan-urusan kesejahteraan masyarakat, terutama biasanya dalam konsep-konsep penyusunan perencanaan ini biasanya terkait juga dengan soal pentingnya kita memahami IPM, Indeks Pembangunan Manusia. Nah, saya ingin mengingatkan juga IPM kita memang secara umum tinggi, tapi tinggi itu kan sudah sejak gubernur-gubernur sebelumnya dan hampir tidak, dan sebetulnya perkembangannya stagnan. Nah, kembali lagi ke bahwa di daerah ini bukan hanya ada pemerintah, jangan-jangan IPM yang baik itu lebih karena sebetulnya peran masyarakat saja. Jadi bukan karena kehadiran pemerintahnya. Nah, kita berharap melalui RPJMD yang lebih baik, ini betul-betul adalah momentum agar pemerintah daerah, dalam hal ini pemerintah provinsi, betul-betul lebih menunjukkan keberadaannya, kehadirannya. Karena sebagai perbandingan, kembali ke yang awal saya sebut tadi, indeks good governance Sumatera Barat, ya, sejauh yang saya ikuti, pada awal masa Pak Gamawan dulu masih relatif belum begitu baik, tapi setelah Pak Gamawan sempat menduduki posisi 4, tapi kemudian setelah memasuki periode berikutnya, di masa IP periode pertama, itu bahkan sempat anjlok sampai 4 dari bawah. Nah, dan dalam perkembangan lebih akhir, saya kira ini tentunya tantangan tersendiri bagi Pak Mahyildi untuk
betul-betul hendaknya menjadikan momentum penyusunan RPJMD ini tidak hanya sebatas kepentingan seremonial atau ritual saja. Saya kira itu, Bang KJ. Pendengar Klesi FM dimanapun Anda berada, ini adalah program Kata KJ bersama narasumber kita, Dr. Endrizal Ridwan, Dr. Hengki Adora LLM, Edi Endrizal, dan Profesor Weri Data Taipur. Semuanya doktor nih. Yang profesor baru satu. Tapi yang enggak profesor ini hebat-hebat juga. Karena sesungguhnya mereka ini adalah, beliau-beliau ini adalah pemikir-pemikir aset Sumatera Barat. Dan tema yang kita bahas adalah RPJMD. Saya mau minta kata kunci terakhir dari Prof. Weri tentang betapa bagaimana pihaknya pengurusan RPJMD yang mempertaruhkan masa depan Sumatera Barat ini, Prof. Silakan. Terima kasih. Kita harus menyadari bahwa pembangunan itu bisa berhasil dimulai dengan dokumen perencanaan yang bagus. Jadi di dalam adigium ilmu perencanaan yang bagus itu adalah setengah dari sukses. Nah, kalau kita melihat dari perkembangan yang ada, ini sudah jelas akan menimbulkan persoalan. Persoalannya itu adalah apa yang akan ditempuh 5 tahun ke depan itu ya tidak jelas wujudnya gitu. Apa yang mau dilaksanakan 5 tahun. Nah, saya tidak tahu apakah ini suatu kesengajaan atau tidak, sehingga sulit juga mengukurnya nanti, kan bisa juga itu. Bisa juga itu satu sisi. Dikaburkan di sini semuanya, tapi di sisi lain nanti dikaburkan juga mengukurnya kan itu. Nah, yang jelas dia berhasil kan itu. Tetapi bagi saya kejadian sekarang ini cukup satu kali ini saja, karena kita berprinsip bahwa makin ke depan itu makin maju tahun ini, sesuatu itu harus segala sesuatu itu harus semakin bagus. Tetapi kalau mundur, nah berarti ini satu hal yang kekeliruan yang kita buat di dalam di dalam pembangunan Sumatera Barat. Nah, kemudian sudah jelas kalau dari substansi sudah ada persoalan yang jelas sekali di RPJM itu. Nah, kita tentu berharap bahwa ada proses perbaikan yang dilaksanakan sekarang itu betul-betul bisa berjalan dengan baik. Mudah-mudahan apa yang kita khawatirkan ini tidak terjadi di masa yang akan datang atau di dalam implementasinya. Dan kita juga menyadari bahwa target-target yang dibuat di sini itu akan tidak sampai akhir perencanaan. Jadi tidak sampai akhir perencanaan. Nah, jadi artinya di situ target 2024 itu juga harus clear sekali gitu. Target 2004 itu. Nah, paling tidak kita bisa mengukur keberhasilan itu adalah dari target yang dibuat tahun 2024. Nah, kalau ini juga tidak dijelaskan dengan baik nanti, tentu kita tidak ada bagaimana cara mengukurnya. Dan kita harus disadari bahwa itu sudah jelas. Apa yang ada apa yang direncanakan, ada programnya, ada penganggarannya. Itu satu hal prinsipnya. Jadi ada apa yang ingin direncanakan itu ada programnya, ada penganggarannya. Dan tujuannya itu adalah kenapa itu harus dimasukkan semuanya agar tidak ada lagi kegiatan-kegiatan yang naik di jalan seperti yang terjadi tahun-tahun sebelum ini. Atau sebelum periode seperti ini. Misalnya tahun lalu itu terjadilah pembangunan itu sebetulnya itu tidak ada dalam RPJM. Sehingga mengurus APBD, dan ketika mengurus APBD dan itu tidak mempunyai dampak yang luas juga gitu. Dalam situasi akhirnya proyek itu banyak yang nangkrak karena dikerjakan akhir-akhir tahun. Padahal itu tidak ada. Nah, saya tidak tahu apakah tujuan revisi itu dulu diakhirkan ya untuk menyamakannya atau untuk agar bisa dibuat juga itu adalah program dari yang harus dilaksanakan sehingga harus direvisi pada akhir tahun. Tapi okelah, yang ke depan kita harus melangkah lebih baik dan ini harus kontrol yang kuat dari DPR dan juga kontrol dari masyarakat. Jadi letak kontrol itu pada masyarakat dan letak dari DPR. Nah, oleh sebab itu penguatan DPR itu sangat penting dan itu jangan dilihat dari sisi kepentingan politik saja, tetapi
yang harus kita pikir adalah kepentingan masyarakat Sumatera Barat. Dan jangan nanti RPJM yang sudah yang sudah disusun ini juga diobok-obok dengan berbagai kepentingan. Nah, ditariklah untuk kegiatan ini, ditarik kegiatan ini. Dan itu ada peluang. Nah, apa peluangnya? Di bab 3 itu dinyatakan itu anggaran investasi atau belanja modal itu makin lama makin kecil. Makin dekat ke pemilu, anggaran barang dan jasa itu besar gitu. Ini adalah pertanyaan yang harus juga kita dalami. Kenapa makin tahun itu anggar barang dan jasa itu apa yang menjustifikasinya? Itu juga tidak jelas. Nah, jadi dan hampir metodenya hampir sama, lihat hampir seluruh daerah saya lihat itu. Berapa daerah kota juga meniru akhirnya seperti itu. Nah, tentu uang ini tidak kepentingan rakyat jadinya lagi. Nanti semakin berakhir masa jabatan bupati ini, uang ini ada untuk barang dan jasa. Nanti diberi komputer, diberi pakaian olahraga, itu seperti itulah jadinya nanti lagi. Tidak untuk investasi. Bayangkan di situ investasi itu hanya 300 miliar barang belanja modal. Untuk apa itu 300 miliar itu tidak ada cukup itu. Dan kemudian lagi juga tidak serius di dalam di dalam meningkatkan pendapatan. Kita sudah jelas sangat tergantung dari pemerintah pusat melalui DAU. Nah, kita kan itu juga harus menaikkan PAD. PAD itu dengan banyak sumber yang bisa kita tingkatkan. Nah, kalau kita lihat, itu PAD itu hanya naiknya 3%. 3%, coba lihat di data yang lama itu, 3%. Kalau 3% itu mungkin tidak bekerja juga bisa naik 3% gitu. Atau kalau baik ekonomi ya secara langsung itu bisa lebih 3% naik. Nah, hal-hal sementara pemenahan aset, peningkatan pendapatan dari BUMN itu tidak banyak disinggung gitu, tidak banyak disinggung. Nah, jadi apa akhirnya jadinya nanti kita sudah banyak berencana, ya kemampuan keuangan juga terbatas gitu, karena kita tergantung dari pusat. Nah, tentu ini menjadi perhatian lagi bagi kita. Ya, semoga DAK dan lain-lainnya itu bisa mewujudkan semua yang ada di rencana ini. Sekira yang penting kita harus melangkah lebih baik, harus berniat lebih baik, dan harus menghasilkan yang lebih baik. Nah, kalau tidak itu yang kita tuju, maka ya percuma sajalah kita untuk berdiskusi, menghabiskan dana, kemudian menghabiskan energi. Toh yang akan kita hasilnya nanti ya seperti biasa-biasa saja. Itu saja, Pak KJ. Terima kasih. Baik, Prof. Ferry. Nah, kita sudah sampai seperti RPJM, sudah sampai di deadline, limitnya sudah habis. Jadi pemirsa, pendengar Klesi FM, narasumber kita sudah memberikan penjelasan-penjelasan yang mendalam kepada kita tentang RPJMD, yaitu beliau-beliau Dr. Endrizal Ridwan, Dr. Hengki Adora, Dr. Edi Endrizal, dan Profesor Wery, semuanya dari Universitas Andalas, universitas tertua di Sumatera, yang didirikan oleh Bung Hatta, meletakkan batu pertamanya. Iya, Prof. Ya? Bung Hatta kalau tidak salah. Nah, beliau-beliau ini adalah pemikir Sumatera Barat yang menyusun RPJMD, tapi di tikungan terakhir ada kasihan. Diganti orang, di copy paste, ditempel hal-hal lain di situ, dan kemudian diperbincangkan secara luas. Mudah-mudahan Sumatera Barat ke depan tidak salah arah, karena kalau salah arah namanya itu menganiaya rakyat. Saya akan menutup dengan sebuah quote untuk pendengar Klesi FM dimanapun berada. Orang-orang besar bicara hal-hal besar. Orang-orang kecil bicara hal-hal kecil. Keduanya sering dibelenggu oleh kepentingan masing-masing. Demikianlah acara Kata KJ yang mengupas RPJMD. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.